Jadi dia tuh ngeliat ini bang, ngeliat kepala doang sama bambu. Jadi kepala sama bambu di kayak ketusuk gitu. 3, 2, 1. Oke, balik lagi bersama gue Fabian Tayana di channel YouTube Wajah Studios. Kali ini masih sama kita podcast dengan tema cerita lu adalah hidup gue. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu yang spesial. Ini salah satu temennya Koseo kita. Siapa nama lu bang? Ya, sebelumnya nama gua Hafiz Ubaidillah. Sebut aja Ubay ya, jangan Hafiz. Ntar ada terusannya. Hafiz apa? Hafiz Quran. Ya sebut aja Ubay ya Pak. Tapi gue dengar-dengar dari BJ katanya lu sering naik gunung kan? Oh iya, beberapa kali sering. Pengalamannya banyak berarti. Ya, lumayan lah. Nanti dia lebih senior lu. Enggak, tetap. Cuma sama-sama masih belajar. Oh sama-sama. Iya, emang kalau orang ada itu merendah untuk Enggak, serius banget. Oh iya, siap. Gue juga naik gunung jarang. Oke. Tapi gue mau nanya sedikit boleh? Boleh. Sebelum ini gue coba bakar dulu ya. Bakar. Ini bukan sekolah kan? Bukan. Bukan pom bensin juga. Oh, siap. Sensor. Jadi katanya lu udah naik gunung mana aja bang? Ya awalnya sih coba-coba bang. Siap. Awalnya coba-coba bang. Ntar editor ganti namanya ya. Sama suaranya sih samarin. Awalnya coba-coba. Pertama gue waktu itu naik di 2014 ya. Itu naik Purwakarta. Gunung Lembu bang, awal mula tuh. Sampai akhirnya waktu itu pernah ke Merbabu. Kedua itu? Ya itu kedua. Merbabu, terus Sindoro, Sumbing, Cerme, Gede. Banyak. Ya lumayan lah. Tapi ada cerita-cerita gitu, cerita horor. Paling suka nih gue nih kalau cerita horor. Nah itu bang, waktu gua pertama cerita horor tuh pas gua lagi ke trek Gunung Gede ya. Jadi awalnya tuh gini bang, gue juga agak kesel juga ya sama temen gue naik berempat nih. Berempat tuh. Sampai akhirnya waktu itu ini orang dua ngomong mulu. Jadi orang dua ini ya kayak anak pramuka lah ya. Jadi tutor gitu, dia tuh pernah kegede nih gue ini So paling jago. Iya, so paling jago. Sampai sampah di kemudian ya bagus sih bagus. Ya. Cuman kan kita mau naik gitu loh, itu kayaknya nggak banget gitu. Mungkin kalau mau turun ya itu masih nggak masalah. Iya. Gue gini, gue berdua sama temen gue. Ini orang kenapa sih ngomong mulu gitu. Ya udah nikmatin aja gitu loh. Gue juga nanti bakalan tahu kok treknya kayak gimana. Iya. Sepanjang jalan ngoceh mulu. Nah sampai akhirnya waktu itu gue mungkin sugesti juga ya, udah capek segala macam. Nah waktu itu gue agak emang capek banget bang. Waktu itu gue ke Gede lagi nggak enak badan gue. Di Surya Kencana kan ada bacaan tuh selamat datang Surya Kencana ya. Iya. Gue duduk bang ceritanya. Gue duduk sampai akhirnya tuh gue sekalian nungguin ya. Gue carrier nih, gue gini. Sendera. Itu bener-bener yang kayak pohon gede. Kayak merinding. Jadi pohon gede, terus dia bukan di batang bang. Apanya itu? Jadi kayak Mr. K lah. Oh. Iya, jadi Mr. K itu bukan di batang, bukan di ranting gitu, tapi dia lebih identik di batang pohon gede. Yang gede. Iya. Dan itu benar-benar yang kayak nutupin
kepala, Rambutnya sama kakinya nggak ada. Gue pas spontan gitu, astagfirullahaladzim, udah jalan. Nah temen gue tuh baru nyampe, baru setiap udah jalan tuh bang ceritanya. Nah gue jalan tuh, gue nggak sempet cerita ya, namanya di gunung ya bang ya, kita nggak boleh cerita. Takutnya kan temen kita jadi parno atau gimana ya. Ini kopi dulu kali ya bang. Minum. Dari kopi genangan ya. Nice. Kopi genangan. Ayo masuk ke sponsor. Sponsor masuk lah ini ya. Lumayan ini. Iya. Lanjut bang. Lanjut. Apa lanjut? Lanjut. Terus pas habis lu ngeliat itu ada rasa yang beda nggak? Beda. Jadi selama 1 hari itu gue kejadian hampir 3 kali. Udah kayak minum obat tuh bang. Beneran, gue kejadian 3 kali waktu itu. Jadi yang digangguin gue ngejulitin bang. Gue ngejulitin tuh 2 orang. Maksud gue udah jangan, lu kalau dulu udah jangan ngomong apa aja gitu. Maksud gue ya udah lu ini aja nikmatin aja lah gitu perjalanan. Nah sampai waktu itu gue di Surya Kencana itu jam 5.15 kalau nggak salah. Surya Kencana sore itu dapat kabut gue sama hujan lah ya, rintik. Nah setelah habis maghrib gue masuk tenda makan ceritanya mah. Kalau untuk makan gue jam 8 jam 9 udah ini. Ya gue tidur lah tuh ya, ngobrol-ngobrol lah di tenda. Sampai akhirnya waktu itu gue temen gue gantian. Digiring. Iya, ini bener-bener ya, gue waktu itu cerita ke senior gue juga. Ternyata senior gue juga pernah digituin. Jadi kalau senior gue tuh waktu itu dia jam 3 itu memang belum tidur. Dia lagi main handphone gini bang, pas lagi main handphone itu layar HP-nya berubah jadi kayak kiai. Kalau ditanya lebih dalamnya lagi, itu Pangeran Suryakencana. Gue nggak tahu ya bentukan kayak gimana, tapi paling nggak itu sorbanan putih. Itu berubah sendiri gitu? Iya, jadi dia pas lagi main handphone, tau layar handphonenya berubah. Itu gokil sih. Nah kejadian itu hampir sama. Kita di gunung nggak ada dong kuda ya, nggak ada kan, kecuali Bromo. Iya. Kecuali Bromo itu ada kuda. Di sana karena gue ngejulitin ya, gue nggak mikir gue dari bawah nih ngejulitin orang berdua gitu kan. Nah waktu itu temen gue nih tidur ceritanya, dia pura-pura hipo bang. Yang mana? Temen gue yang satu tenda, yang gue ngejulitin 2 orang ini. Iya. Nah, gue tuh waktu itu ngejulitin. Nah malamnya gue tidur berdua kan sama dia. Nah sampai akhirnya waktu itu dia pura-pura hipo biar gue bangun. Iya. Nah udah tuh gue hipo, mana ada orang hipo ngomong sadar. Iya. Hipo nggak ada bang. Enggak. Kecuali HP tuh. Kecuali tuh. Nah ngomong tuh, bangun gue hipo. Apaan sih lu, masa hipo ngomong? Kan bilang gitu. Gue bilang gitu. Nah udah tuh nggak ada yang ngomong. Ternyata kalau gue kulik lagi, lu kenapa kemarin hipo? Pak, gue tuh jam 2 dari jam 2:30 kan hujan tuh ya bang. Kondisi hujan tuh bang. Gue nggak dengar suara kuda. Itu benar-benar dengar suara kuda dia ngedengar suara kuda. Nah, serius lu. Nah udah tuh gue itu pas di bawah ya ceritanya, pas udah mau masuk ke bis lah, kita udah mau pulang. Nah udah tuh gue ceritanya, gue muncak, dapet puncak, balik. Nah pas kejadian terakhir itu waktu itu emang gue doang itu berdua yang dijailin gitu kan. Ya mungkin berdua yang paling ini. Iya, dijulitin. Enggak, gue bukan ngebanyol bang, jadi teman gue yang ngebanyol, tapi gue ngomongin dia gitu loh. Benar. Nah, gue dapet pelajaran tuh dari itu.
ya kalau di gunung sama-sama aja Iya, gitu, nggak boleh. nggak boleh main-main. Perasaan yang ini yang iri dengki lah. Udah tuh sampai akhirnya waktu itu gue jalan pulang bang, mau ke arah pos 1 itu kisaran jam berapa ya waktu itu ya? Jam 5-an juga waktu itu. Gue sampai sana maghrib kan, maghrib lewat lah sana tujuan. Nah gue mau arah pos 1, jadi gue nih denger nih bang, gue di belakang posisi 3 orang ini di depan gue di belakang. Super. Iya, gue di belakang tuh karena gue ini juga kan, capek juga kan, gue di belakang. Gue denger nih bang, serak. Orang jalan. Iya, suara orang jalan itu bener-bener yang suara orang jalan. Gue ngebalap nih, gue nggak mau temen ini ya, gue parno lah ya. Iya. Di gunung udah mau maghrib kan, bingung gitu. Set, gue balap, temen gue balap. Iya. Nah pas gue begini lagi, dia ngeliat-liat gue. Lu kenapa bre? Gitu, jadi kayak Mungkin denger dia. iya, kayaknya nggak boleh sampai maghrib deh, gitu. Oh yaudah, lu denger, iya, jalan. Nah udah itu baru di situ, baru udah gue cerita semuanya. Tapi nggak ada kendala kayak ada yang lewat kayak gitu. Oh enggak sih untungnya, mungkin peringatan juga sih bang ya. Kalau di gunung ya, jadi kudu sama-sama aja gitu. Iya. Kalau emang ini diomongin langsung gitu. Makanya di gunung itu ya juga kan harus sikap baik-baik aja. Iya benar. Juga di gunung juga pasti bakalan ketahuan sifat asli lu di sini. Iya benar. Kayak yang kayak egois segala macam itu pasti bakal ketahuan kalau lu naik gunung. Nah, Terus udah dari situ ada lagi cerita yang seru lah gitu. wah parah sih, gue waktu itu pernah di Cermai bang. Itu hampir satu camp pagi-pagi nanya, lu kenapa? Apa? Itu bener, gue waktu itu gue jadi ceritanya, gue nih agak sedikit cedera ya di kaki sebelah kiri kalau nggak salah, di paha. Itu benar-benar yang gue bilang, kalau di Cermai itu patah banting ya, yang via kelutungan. Iya. Patah banting ya. Nah itu patah banting gue gitu. Masalah sih. Iya, pokoknya pos 3 lah, gue di pos 3, ini gue di pos 3. Nah, di pos 3 tuh gue ngerasa kaki gue udah gak enak, gak sehat. Karena gue waktu itu gue juga kan Emang dari juga. bawah lu ngerasa Enggak, mungkin tak pas di situ. enggak. Pas di situ udah mulai pas naik dari pos 1 tuh itu udah mulai agak udah dari pos 1 kan kalau naik kan air turun naik turun naik. Nah iya di situ tuh udah Mungkin karena kecapean kali. iya itu benar-benar yang kayak capek banget. Nah udah tuh gue ceritanya di situ sebelum kejadian itu di pos 1 juga ada kejadian bang. Iya jadi kan itu air tuh seger banget lu kalau minum Bima Kuku tuh bang. Iya bener ya, Bima Kuku tuh seger banget langsung dari air sungai kan. Iya benar. Itu gue nyeduh dulu awalnya bang, gue nyeduh gue minum situ enak banget, gue yang seger dah. Nggak pakai susu kan? Nggak pakai itu, bikin yang seliteran. Nah waktu itu gue bikin tuh, nah, temen gue yang di atas itu tuh jadi karena emang di bawahnya tuh ngebanyol mulu bang. Ngebanyolnya tuh ya kita ngelucuan lah ya, biar nggak terlalu capek lah kita ya. Kalau lagi naik kan emang enak sambil ngobrol ya, ngelucuan mulu. Nah sampai akhirnya waktu itu di pos 1 itu ada kejadian juga, temen gue lagi duduk istirahat, itu ada yang manggil. Iya. Manggil nama dia atau? Manggil nama dia. Iya. Namanya Hendrik kan. Hendrik. Nah, terus si Hendrik itu ngapa lu manggil? Lah kagak dia manggil gitu. Nah udah tuh dari situ ya. Cuman ya udah nggak ada yang berani ngomong. Gue anehnya ya bang ya, kalau di Cermai tuh ada burung apa gagak, Burung jalak hitam. Iya. Itu bener-bener ngikutin dari bawah. Dia nunjuk muka. Iya.
mitosnya kan kalau itu nggak usah diusir. Kalau misalnya ada makanan ya lu kasih aja Iya. gitu ya. Itu bener-bener bang gua kebukti di situ. Dari bawah itu ya, dari base camp ke atas itu sampai pulang lagi itu burung jalak ikutin. Iya, dia nunjukin Iya. jalan lu. Iya benar itu, benar-benar gue yang ngerasain mitosnya nih. Cuman gue baru nyari tuh pas setelah udah turun. Cuma emang kalau kayak gitu nggak sadar gitu. Iya kita nggak sadar. Kayak ada kucing juga kayak gitu nggak sadar. Nah waktu itu gue ikutin tuh sama burung jalak. Udah tuh sampai akhirnya di pos 3 gue tuh carrier jadi DP. Tuker dong carrier. Kayaknya tadinya gue udah lah pulang aja gitu karena gue kita mau bang gue pengen udah pulang aja kita gak usah ngikut, kasihan takutnya anak-anak pengen muncak gue nggak jadi itu apa nggak bisa sampai atas gitu Ya. karena nungguin gue jadi beban. Udah lu tuker DP aja, gue tuker DP pakai trekking pole anjir. Aduh gue bilang Depek doang. iya gue udah pakai DP pakai trekking pole juga kan. Oke, gue lanjut tuh nge-trek sampai puncak, sampai inilah tempat camp. Nah tempat camp itu gue udah merasa capek banget bang, bener-bener yang kayak wah capek banget. Buka lah tenda kan, makan, setelah makan tidur tuh ceritanya mau summit kan jam-jam ya 4:30. Nah waktu itu gue nge-camp kan bang, itu bener-bener yang panik banget itu. Teman gue bilang, lu kenapa? Nah gue bangun banget kayak orang ya kayak di sinetron itu bang, ngecek badan. Kok apa sih lu? Dia bilang gitu, kenapa? Kok gue mimpi apa? Tangan gue kepres bre. Kebetulan gue satu ini sama dia gitu, satu bagian sama dia. Kepres tangan gue. Kagak ini no. Lah iyalah mimpi anjir, masa beneran jangan sampai gitu. Mungkin teman-teman lu apa ngiranya lu kenapa? Nah itu bang, kan itu di tempat camp itu kan nggak cuman gue doang. Iya. Ya kan, mungkin takutnya ada yang baru nge-trek ya, nemu trio macan kan ya kan. Nggak enak juga gitu, iya. Kita tolong, pagi-pagi gue udah kayak lu kenapa semalam gitu. Nah udah tuh nah pas gue nge-trek 4:30 itu banyak kejadian tuh bang. Di 4:30 itu gue tetap ya burung jalak Oh itu. walaupun bikin tenda itu di situ dia masih ada pasti. Masih ada. Paginya. Jadi benar-benar yang gua dari bawah sampai atas, sampai nge-camp lagi, ke tempat camp, sampai turun lagi, itu benar masih ada. Jadi tetap ngikutin itu. Nah, udah tuh di 4:30 itu kejadian waktu itu teman gua ngeliat 4:30 pagi. 4:30 pagi. Nge-trek jalan tuh arah muka aku yang perbatasan aku itu. Iya. Ya kan, sini Palutungan, sini Apui. Nah itu jadi dia tuh ngeliat ini bang, ngeliat kepala doang sama bambu. Jadi kepala sama bambu di kayak kecup gitu. Itu dia baru cerita di bawah. Enggak ada kepala doang, beneran beneran. Itu bener-bener yang gue bilang wah gokil nih, parah sih. Nah, jadi temen gue pernah kesasar juga ya bang di Cerme itu, karena gue nggak tahu yang larangannya gimana. Dia maghrib masih tetap jalan. Salah itu. Nah salah kan. Semua gunung juga. Iya. Nah waktu itu dia sempat muterin pohon dong bang itu. Selasa dari jam berapa sampai jam 1 malam. Karena setan keder. Iya, kena setan keder. Sampai dia tuh logistik wah benar-benar yang bawa cuman mie doang satu. Itu harus dibagi 4. Dia bawa satu keluarga sama dia satu jadi 4. Nah, yang satu itu bocah baru umur 3 tahun. Nah, dia digendong segala macam. Dia bilang jangan sampai maghrib
maghrib lagi baik nih. Ah. Ya jangan sampai maghrib, dia bilang gitu. Jangan sampai maghrib. Kenapa emang udah jangan sampai maghrib. Nah terus jangan sampai teman-teman juga terlalu jauh dari rombongan. Udah tuh. Nah waktu itu abang gua sama temennya yang kena. Jadi abang gua tuh ini jalan di belakang, dia jalan di belakang, terus temennya di belakang. Jadi sama kayak gue kejadian di gede bang. Dia dipanggil, dibilang gitu. Nah terus kata teman abang gue, kenapa? Enggak, denger juga, dia bilang gitu, denger juga. Iya, yaudah jangan sampai maghrib, Nah, udah tuh dari situ tuh, udah jangan sampai maghrib. Ya gua ambil kesimpulan ya kalau misalnya di gunung, ya kalau maghrib janganlah. Di mana-mana sih ya bang ya, kalau mau aktivitas tuh dahuluin maghrib dulu lah gitu, jangan itu minimal berhenti atau gimana sholat. Nah itulah. Biasanya paling dari maghrib sampai isya tuh bang. Iya, ibarat kata itu istirahat dulu lah ya. Buka makan gitu, baru dah lu nerus sholat ibadah segala macam, baru dia nerus dulu. Itulah kalau cerita mistisnya.